There's not much to do when all I can is thinking about you. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semuanya sehat selalu dan bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini tuh aku mau berbagi tips untuk membuat meal plan, terutama untuk yang pemula ya. Nah, kalau aku itu biasanya aku tuh tulis dulu nih menu apa yang biasanya tuh aku masak atau menu apa yang paling aku kuasain kayak gitu. Jadi di sini aku tulis, aku pisah-pisahin ya antara sayur, antara lauk kayak gitu-gitunya. Nah, kalau kalian pengen resep yang berbeda dari biasanya, kalian kan juga bisa lihat resep itu. Sekarang nyari resep itu gampang ya. Sekarang di YouTube tuh juga banyak, di Facebook, di Instagram itu yang berbagi tentang resep-resep sehari-hari itu banyak. Jadi tergantung selera kalian masing-masing ya. Nah, jadi setelah kita bikin list masakan, kita bikin kotak-kotak kayak gini. Bebas sih mau ditulisnya biasa aja. Nah, jadi tinggal kita nanti susun menu-menunya. Dari sini aku tuh bikin tabel gitu. Jadi ini tuh biar lebih menarik aja sih, biarpun ini tuh nggak rapih ya menurut aku, tapi seenggaknya tuh kayak lebih kelihatan enak aja gitu dilihatnya. Apalagi kalau yang mau ditempelin gitu di dapur atau di kulkas kayak gitu bisa ya. Jadi untuk besoknya itu kalau pagi-pagi kita udah nggak bingung lagi untuk mau masak apa kayak gitu. Biasanya kita mama tuh gitu ya teman-teman, setiap pagi itu suka bingung mau masak apa, nanti itu lagi gitu ya. Jadi meal plan ini menurut aku tuh membantu banget untuk kita lebih mengefisienkan waktu ya. Karena kalau aku itu bangun tidur, yang aku lakuin pertama kali itu adalah cuci piring lalu masak. Jadi kalau udah ada masak kan udah ada lauk itu, nanti untuk yang beberesnya tuh bisa dikerjainnya nanti kan menunggu situasi anak-anak tuh kondusif ya. Yang ibu-ibu anaknya lebih dari satu dan masih kecil-kecil tuh pasti paham banget sih kayak gitu. Jadi asal ada lauk itu udah aman ya. Jadi membuat meal plan atau food prep ini tuh menurut aku membantu banget, karena paginya tuh kita udah langsung cus gercep masak kayak gitu. Jadi selesainya tuh juga cepat gitu ya. Nah, untuk menunya sendiri itu kan bisa menyesuaikan dengan kebiasaan keluarga masing-masing ya. Kalau berdasarkan makanan yang sehat itu adalah makanan dengan porsi lengkap ya. Jadi itu ada karbohidrat, ada sayur, dan ada proteinnya. Jadi di sini aku cuman tuliskan contoh aja, dan ini tuh untuk yang aku jalani sehari-hari ya teman-teman. Jadi ini untuk hari pertama itu aku ada tumis kangkung, ikan pindang digoreng sama bikin sambal terasi. Nah, rencananya ini tuh untuk sorenya bikin telur dadar dan tumis labu. Tapi ini tuh bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Dan ini untuk hari keduanya aku ini tuh sesuai request sang suami, minta dibuatin untuk ayam serundeng. Jadi hari kedua itu nanti mungkin hari pertama malam itu aku udah mulai ungkep ayam. Jadi pas paginya tuh aku bisa tinggal goreng gitu ya. Jadi di sini sama tumis kacang panjang dan tauge. Tapi kadang karena di pasar aku tuh nggak terlalu komplit ya teman-teman. Jadi kadang menunya itu bisa aku ganti. Tapi biasanya ya dengan budgetnya tuh sekitarannya tuh nggak jauh-jauh, beda jauh gitu ya. Dan ini untuk hari ketiga aku tuh bikin tumis jantung pisang. Nah, ini aku nggak beli karena kebetulan di kebun aku tuh ada jantung pisang. Jadi ini rencananya mau aku masak aja, lumayan untuk menghemat biaya minggu ini ya. Nah, ini ada tempe goreng juga. Nah, karena anak-anak itu kalau sama tempe goreng doang tuh kayak agak nggak suka. Jadi ini aku bikinin menu yang lain, itu ada ikan kembung goreng. Tapi kadang kalau untuk anak-anak itu fleksibel ya. Kadang anak-anak juga request cuman minta didadarin telur atau request digorengin nugget aja kayak gitu-gitu. Karena untuk anak-anak aku tuh kalau lagi makan sayur ya maunya sayur aja gitu, mam, nggak pakai lauk. Terus begitu sebaliknya gitu, kalau lagi makan lauk tuh biasanya nggak mau yang pakai sayur, kecuali biasanya aku selip-selipin kayak gitu kalau nggak tahu kalau misalnya lagi aku suapin. Nah, ini aku udah selesai bikin menu untuk 1 minggu ya.
Kalau udah kayak gini, kita tinggal bikin list untuk apa aja yang mesti kita beli ke pasar. Nah, sebelum membuat itu pastikan dulu kalian itu cek dulu bahan-bahan apa aja yang habis gitu dan apa aja yang masih ada sisa gitu di kulkas. Biasanya kan suka gitu ya, hari ini males masak gitu, jadi masih ada sisaan beberapa sayuran atau cabai kayak gitu-gitu ya Mam ya. Jadi dicek dulu apa yang habis, perbumbuannya apa yang habis, baru kita catat apa yang mau kita beli gitu. Jadi kalau kita udah bikin catatan kayak gini tuh kita nggak bakalan menclok kemana-mana ya. Jadi kita tuh fokus ke tujuannya. Biasanya nih akan kalau tukang sayurnya itu tuh biasanya udah lengkap kayak gitu-gitu ya. Terus ada yang untuk lauk-lauknya gitu juga biasanya ada di satu tempat gitu. Jadi kita udah nggak belok lagi gitu, karena biasanya yang paling boros itu adalah belokannya itu ya. Sama kayak aku tuh kayak gitu Mam. Jadi setiap ke pasar itu yang paling banyak mengeluarkan biaya itu adalah jajannya, itu oleh-olehnya untuk yang di rumah. Karena kebetulan kan pasarnya deket dari rumah aku, jadi aku cuma jalan kaki. Nah, jadi tuh kalau pulang dari pasar itu udah ditungguin gitu Mam, dan ditanyain lah oleh-olehnya mana gitu. Jadi biasanya anak-anak aku tuh mintanya apa, suamiku mintanya apa, dan mertua aku mintanya apa gitu ya. Bayangin kalau tiap hari tuh aku ke pasar, misalnya menu aku untuk sehari itu budgetnya 20.000, itu jajannya tuh bisa 20.000 juga Mam. Jadi berasa banget borosnya ya. Dan semenjak aku membuat meal plan ini, itu jadi lebih apa ya Mam ya, aku lebih hemat sih. Jadi uang mingguan aku itu nggak terbuang sia-sia gitu Mam. Jadi kalau ada sisa bisa aku anggarkan untuk yang lainnya. Jadi emang meal plan dan food prep itu tuh sangat-sangat membantu banget ya Mam. Selain kita efisien waktu karena kita nggak bingung-bingung lagi mau masak apa, untuk budgetnya kita tuh jadi lebih tertata gitu Mam. Dan kita juga nggak bakalan bentar-bentar ke warung, bentar-bentar berhentiin tukang sayur lewat, karena ya pasti kalau kita kayak gitu nanti niatnya sebenarnya cuma pengen beli tempe gitu ya, tapi ternyata ngelihat ada bubur ayam gitu di tukang sayur, kepengen nih kayaknya enak sarapan bubur ayam, belilah. Terus ngelihat lagi ada cemilan enak kayak gitu jajanan pasar, beli lagi. Jadi ya lapar mata itu biasa ya Mak ya. Makannya kita tuh cara ngeremnya kita tuh dengan cara seperti ini. Jadi belanja untuk kebutuhannya itu cukup sekali aja dalam seminggu. Nanti kalau kita pengen jalan-jalan, kita pengen jajan, yaitu kita ambil dari uang jajannya. Jadi lebih terkontrol gitu ya Mam ya. Nah ini tuh alangkah lebih baiknya tuh kadang kita juga harganya tuh segitu-gitu aja ya Mam. Jadi kita bisa mengira-ngira gitu harganya berapa, kita tuh habisnya berapa. Jadi kalau kita ke pasar itu ya nggak mepet-mepet banget sih bawahnya, kita lebihin tapi jangan melebihkannya tuh banyak kayak gitu, karena nanti duitnya masih ada nih, masih bisa dipakai beli yang lain. Jadi cukup bawa uang secukupnya aja ya Mam. Terima kasih udah menonton, dadah.